Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat kondisi bumi sudah dipenuhi oleh akar dari pohon dewa. Situasi ini sangat genting. Naruto, Sasuke, dan para shinobi lainnya akhirnya memutuskan untuk pergi ke desa Konoha dengan menggunakan portal dimensi. Sesampainya di sana, mereka melihat pohon dewa yang sangat besar sedang memancarkan cahaya terang dari kuncup bunga yang terus mekar di puncaknya. Sasuke berdiri dengan tatapan serius, lalu berkata, "Aku sudah menduga kalau buah cakra paling sempurna akan muncul di planet ini. Kita tidak boleh membiarkan buah itu terbentuk. Kita harus segera menghancurkannya." Tanpa menunggu lama, Naruto dan Sasuke langsung melesat naik ke atas pohon dewa. Mereka menggunakan kekuatan terbaru yang sebelumnya telah dibangkitkan oleh Gamamaru. Naruto melapisi tubuhnya dengan kombinasi mode Rikudo dan mode Sannin. Tak hanya itu, kekuatan dari buah cakra ikut menyatu dengan tubuh Naruto sehingga mode Kurama juga berpadu dengan kekuatan tersebut. Di sisi lain, tubuh Sasuke dipenuhi aliran cakra Chidori yang juga diperkuat oleh energi dari buah cakra. Dengan kekuatan penuh, keduanya menebas kuncup bunga itu secara bersamaan. Naruto menggunakan Buddama, sedangkan Sasuke memakai pedang Chidori. Kuncup bunga itu akhirnya jatuh ke tanah. Namun, yang aneh, kuncup tersebut langsung menyerap ke dalam tanah dan berubah menjadi cairan seperti air. Cairan itu lalu mengalir masuk kembali ke akar pohon dan menumbuhkan kuncup bunga yang sama dengan sangat cepat. Naruto yang menyaksikan kejadian itu langsung berkata sambil menunjuk ke bawah, "Sasuke, lihat kuncup bunganya tumbuh lagi." Sasuke menatap dengan tajam, lalu menjawab, "Sepertinya pohon ini punya semacam kesadaran. Ia bisa memulihkan dirinya sendiri, dan itu membuatnya sangat berbahaya." Dari bawah, Boruto terlihat sedang berusaha menahan akar pohon dewa. Ia memegang dua akar besar dengan tangannya dan menariknya keluar dari dalam tanah. Akar raksasa itu akhirnya terangkat, panjangnya mencapai ratusan meter. Begitu Boruto berhasil menarik akar tersebut, Kawaki langsung bergerak cepat dan menebas akar itu dengan pedang cakra milik ayah Momoshiki. Serangan Kawaki sangat kuat hingga akar tersebut hancur berkeping-keping. Namun, masalah belum selesai. Pohon dewa ternyata memiliki sistem pendeteksi di setiap batang akarnya. Ia langsung menyadari keberadaan Boruto dan Kawaki, karena mereka memiliki gen Otsutsuki. Akar-akar baru pun muncul dari bawah tanah dan mencoba menyerang Boruto, Kawaki, dan Toneri. Kawaki segera mengakses kekuatan buah cakra dan menggabungkannya dengan mode Sannin. Dalam sekali serapan energi saja, ia langsung menghantam puluhan akar dengan tangan kosong. Akar-akar tersebut hancur menjadi serbu kecil seperti bubuk besi. Akar lain terus bermunculan. Maka, Kawaki pun mengaktifkan Sukuna Hikona, lalu memunculkan batang besi hitam yang sangat besar. Ukuran batang besi ini hampir menyamai tubuh ular Aoda. Akar pohon yang mereka lawan bahkan 2 kali lebih besar dari Aoda. Kawaki menancapkan batang-batang besi itu ke tanah untuk menghentikan pergerakan akar-akar tersebut, supaya tidak bisa lagi menyerang mereka bertiga. Dari atas, Naruto melihat ke bawah lalu berteriak, "Kawaki, kalian baik-baik saja di sana?" Kawaki menjawab sambil tetap berjaga, "Kami masih bisa bertahan di sini. Serahkan saja urusan bagian atas pada kalian." Namun ternyata, pohon dewa tak hanya tumbuh di satu tempat. Di berbagai wilayah, pohon-pohon baru bermunculan dan mulai saling menyatu. Tunas-tunas dari pohon dewa terus tumbuh dan akarnya saling terhubung. Energi dari planet bumi diserap secara paksa dan digunakan untuk menyatukan pohon-pohon tersebut menjadi satu pohon raksasa yang bisa menghasilkan buah cakra paling sempurna. 5 desa besar dipenuhi oleh tunas pohon Shinju, dan semuanya perlahan saling terhubung untuk memperkuat pusat pohon dewa. Di tengah situasi ini, Naruto memusatkan cakranya dan mulai mengaktifkan kekuatan baru dari buah cakra yang telah dimakannya. Efek pertama yang muncul adalah meningkatnya kemampuan sensorik Naruto. Ia bisa merasakan dengan jelas bahwa ada biju yang masih hidup dan terkurung di dalam pohon Shinju. Sasuke, yang berada di sampingnya, juga mengaktifkan Rinnegan dan mengakses kekuatan dari buah cakra. Dengan kemampuan barunya, Sasuke bisa melihat isi batang pohon dewa dan berkata, "Naruto, aku melihat 8 biju terjebak di dalam batang pohon ini. Mereka masih hidup." Naruto mengangguk, "Ya, aku juga bisa merasakannya dengan jelas." Tanpa ragu, Naruto dan Sasuke membuka telapak tangan mereka dan mengeluarkan gumpalan cakra dari buah yang mereka konsumsi. Keduanya menggabungkan gumpalan tersebut hingga membentuk tali cakra yang diikatkan ke batang pohon dewa. Tapi tiba-tiba, tali cakra itu diserap oleh pohon.
Sasuke berkata, seperti yang aku duga. Pohon ini pasti akan menyerap cakra apapun. Sekarang, kita butuh Boruto untuk menyelesaikan ini. Naruto segera menoleh ke bawah. Boruto, cepat naik ke sini dan tebas batang pohon itu dengan kekuatan apapun. Mendengar itu, Boruto langsung menyerap energi cakra dari planet dan membangkitkan Rasengan Uzuhiko. Setelah cakra mengalir dari kakinya, ia terbang dengan cepat ke atas sambil mengaktifkan Rasengan tersebut. Karena Boruto sudah memakan buah cakra ayah Momoshiki, maka Rasengan Uzuhiko ini jadi 20 kali lebih kuat dari biasanya. Dengan satu hantaman, Rasengan itu berhasil membelah batang pohon dewa menjadi 2 bagian. Saat pohon dewa mulai tumbang, Naruto dan Sasuke mengarahkan tali cakra masuk ke dalam bagian bawah pohon yang terbuka. Tali itu lalu mengikat 8 biju yang terperangkap. Mereka menariknya dengan seluruh tenaga. Tapi dari dalam pohon Shinju, muncul tekanan gravitasi yang mencoba mencegah para biju keluar. Naruto kemudian menghantam pohon dengan Rikudo Choodama Rasengan yang dilapisi efek rotasi bumi, hingga akhirnya gravitasi di dalam pohon melemah. 8 biju akhirnya berhasil ditarik keluar. Mereka tampak lelah dan panik. Naruto turun ke arah mereka dan berkata, "Maaf karena aku baru bisa menyelamatkan kalian sekarang. Apakah kalian baik-baik saja?" Gyuki menjawab dengan suara berat, "Aku kembali berhutang padamu, Naruto. Kau selalu menyelamatkan kami." Ia menambahkan, "Jujur saja, dikurung di dalam pohon dewa milik Otsutsuki jauh lebih mengerikan daripada saat dikurung oleh Madara dulu." Tiba-tiba Madara muncul dan mendekati mereka. Itu masa lalu. Tapi sepertinya kalian masih belum bisa melupakannya. Ya, ucapnya. Son Goku memelototi Madara dan membalas, "Kenapa kau mendekat? Menjauhlah. Melihatmu saja membuatku sesak." Madara merespons, "Tenang, aku tidak seperti dulu. Sekarang aku di sini untuk menebus semua kesalahanku dan membantu menyelamatkan dunia." Namun, belum lama mereka bernapas lega, pohon Shinju yang sebelumnya terbelah kini mulai menyatu kembali. Ia menggunakan tunas-tunas dari 5 desa sebagai bahan regenerasi. Sasuke yang melihat itu berkomentar, pohon ini belum menyerah. Ia menggunakan tunas dari seluruh wilayah untuk memulihkan dirinya. Boruto dan Kawaki masih terus menyerang akar dan batang pohon Shinju tanpa henti. Tapi tepat saat itu, sebuah portal dimensi raksasa terbuka di langit. Ukurannya sangat besar, tidak seperti portal biasanya. Dan benar saja, dari dalam portal itu, muncul sosok yang dikenal sebagai rival dari ayah Momoshiki. Melihat sosok kuat itu telah muncul, Naruto segera mengambil keputusan penting. Ia menatap 8 biju yang baru saja diselamatkan, lalu berkata dengan suara lembut tapi penuh tekad, "Maafkan aku semuanya, aku tahu kalian baru saja bebas, tapi kali ini aku harus meminta bantuan kalian. Aku ingin melindungi kalian semua di dalam tubuhku. Apakah kalian bersedia untuk itu?" Son Goku, yang berdiri paling depan, langsung menanggapi dengan nada mantap, "Naruto, apa yang kau minta bukanlah hal yang mudah, tapi apa yang kau katakan mengingatkanku pada perintah yang dulu pernah diberikan oleh kakek Rikudo Sanin. Kau adalah orang ketiga yang paling aku percaya setelah Rikudo Sanin dan Tuan Asura. Apalagi, kami semua tahu betapa besarnya jasa dan pengorbananmu dalam menyelamatkan nyawa kami para biju. Jadi, jangan ragu. Aku dan yang lain akan memberikan seluruh kekuatan yang kami miliki kepadamu. Tidak akan kami batasi sedikit pun, agar kau bisa menggunakannya sepenuhnya." Naruto tampak terharu dengan ucapan Son Goku. Ia mengangguk pelan, sementara biju yang lain pun mulai tersenyum, merasa lega dan yakin dengan keputusan itu. Mata Tabi menoleh ke arah Kurama yang ada di dalam tubuh Naruto, lalu berkata, "Kurama, apa kau merasa kesepian selama ini saat kami semua terkurung di dalam pohon Shinju? Tenang saja, kami semua kembali sekarang, dan mulai hari ini, kita akan selalu bersama-sama lagi." Kurama tak sanggup menahan rasa haru. Di balik wajahnya yang biasanya keras dan dingin, air mata menetes perlahan. Ia tersenyum tipis dalam ekspresi yang jarang terlihat, ekspresi malu tapi bahagia. Naruto lalu membuka segel di perutnya dan mulai menarik 8 biju ke dalam tubuhnya satu persatu. Dalam waktu singkat, semuanya masuk secara sempurna ke dalam dirinya. Seketika itu juga, jubah kuning khas Naruto berubah bentuk. Kini terlihat simbol mata Tabi di kedua tangannya, serta simbol cakra Son Goku dan Gyuki di punggungnya, menandakan bahwa kekuatan ke-9 biju telah menyatu dalam dirinya. Di sampingnya, Madara memandang perubahan besar itu dengan penuh keyakinan. Ia berkata, "Sekarang aku semakin yakin. Rival ayah Momoshiki akan kita habisi.
Kekuatannya tidak akan mampu menghadapi kita semua. Sasuke mengangguk dan menjawab, aku setuju. Dengan kekuatan kita yang sekarang, tidak ada kemungkinan dia bisa bertahan. Ini adalah akhir baginya. Sementara itu, dari kejauhan Boruto dan Kawaki menatap tajam ke arah sosok besar yang muncul dari portal dimensi di langit. Itu adalah rival ayah Momoshiki. Sosok itu melangkah ke depan dan berkata dengan suara berat, jadi kalian sudah berevolusi, karena memakan buah cakra. Sungguh aku tidak menyangka akan dibodohi seperti ini. Dengan kekuatan dojutsunya, rival ayah Momoshiki memandang masa depan. Pandangan itu memperlihatkan dirinya yang akan kalah dan mati di tangan Boruto, Kawaki, Sasuke, Naruto, dan Madara. Wajahnya langsung berubah cemas, tubuhnya mulai berkeringat dingin. Kashin Koji, yang berada tak jauh darinya, juga menggunakan kemampuan yang sama untuk melihat masa depan. Ia melihat penglihatan yang identik. Ia pun menatap rival ayah Momoshiki dengan sinis dan berkata, wajahmu terlihat tegang. Jangan bilang, kau sudah melihat masa depan yang sangat buruk? Ya, aku juga melihatnya. Takdirmu sudah jelas. Kau akan mati di tangan Boruto, Kawaki, Sasuke, Naruto, dan Madara. Bersiaplah, mereka berlima bukan shinobi biasa. Mereka adalah para pejuang terkuat yang akan menghancurkanmu. Mendengar itu, rival ayah Momoshiki hanya mengerutkan kening dan menghela napas panjang. Keringat dingin masih menetes dari pelipisnya. Uchiha Madara lalu maju dan berkata dengan penuh semangat, baik, kita kepung dia sekarang juga. Aku sudah tak sabar untuk membalaskan dendamku, terutama setelah waktu itu aku diculik ke dimensi lain olehnya. Dan kau, Kashin Koji, aku tugaskan untuk bekerja sama dengan Toneri menghancurkan pohon dewa. Toneri adalah satu-satunya orang yang memahami pohon itu lebih baik dari kita semua. Toneri langsung menjawab dengan yakin, serahkan urusan pohon Shinju padaku. Ia kemudian membuat segel di tanah dan berteriak, Kuchiyose no Jutsu. Seketika, sebuah gulungan kecil muncul dari teleportasi bulan dan diambil oleh Toneri. Kashin Koji memandangnya dengan penasaran, lalu bertanya, apa itu, Toneri? Toneri menjelaskan, ini adalah gulungan peninggalan dari Tuan Hamura. Di dalamnya terdapat informasi rinci tentang cara menghancurkan pohon dewa. Dengan ini, kita memiliki harapan besar untuk memusnahkannya sepenuhnya. Sementara mereka bersiap, Boruto dan yang lainnya mulai mengepung musuh. Boruto mengaktifkan Jigen hingga mencapai tahap keempat, kekuatannya meningkat pesat. Kawaki juga mengaktifkan Kugan miliknya yang berevolusi dan memperlihatkan titik-titik kuning di sekeliling iris matanya. Mereka menyinkronkan kekuatan dari buah cakra ayah Momoshiki, dan bersiap melancarkan serangan gabungan. Naruto dan Sasuke pun ikut berevolusi. Kesembilan biju di dalam tubuh Naruto mulai menyalurkan cakra mereka secara serentak ke seluruh sel tubuh Naruto, membuat penampilannya berubah total. Di sisi lain, Sasuke membangkitkan dua Rinnegan Bertomoe, yang merupakan bentuk gabungan dari seluruh kekuatan Rinnegan yang pernah ada. Keempatnya langsung menyerbu dengan formasi segi empat. Madara menjadi yang pertama menyerang. Ia muncul dari bawah tanah, mengangkat kipas legendarisnya dan mengarahkannya ke wajah rival ayah Momoshiki. Kipas itu mengeluarkan rantai panjang yang langsung membelit tubuh lawan. Namun, rival ayah Momoshiki menggunakan dojutsunya untuk mengeluarkan cakra es yang membekukan rantai tersebut, lalu memanggil petir dari langit untuk menghancurkannya. Saat rantai itu hancur, Kawaki muncul dari sisi kanan dan menghantam pipi rival ayah Momoshiki dengan pukulan keras yang membuatnya terpental. Saat dia masih melayang di udara, Naruto muncul di depannya, menggunakan kekuatan dari biju Koku dan menghantamnya dengan Kirikimus. Cairan panas dari serangan itu langsung masuk ke luka yang terbuka di pipinya dan membuatnya kesakitan. Belum sempat bernapas, Sasuke meluncur dari bawah dengan kecepatan luar biasa. Tubuhnya dilapisi Chidori Nagashi. Ia tampak seperti kilatan biru dan dalam sekejap, Sasuke menembus perut rival ayah Momoshiki dengan kekuatan penuh. Ia juga menebas kedua tangan dan kaki musuh menggunakan Chidori yang dipadatkan menjadi pedang panjang. Setelah tubuh musuh tak berdaya, Kawaki menancapkan puluhan batang besi hitam ke lehernya. Lalu Boruto maju dari samping, mengangkat kedua tangannya ke langit, lalu mengarahkannya ke bawah. Dari atas langit, muncul naga api besar yang mengarah langsung ke tubuh rival ayah Momoshiki. Api itu menyambar dan mulai membakar tubuhnya. Namun tiba-tiba, rival ayah Momoshiki mengaktifkan Jigen untuk menukar takdir seperti teknik Izanagi. Ia menukar posisinya dengan Naruto, membuat Naruto kini berada di jalur serangan api Boruto. Sedangkan dirinya berpindah ke posisi Naruto sebelumnya.
Rival ayah Momoshiki mencoba meregenerasi tubuhnya, dan berhasil memulihkan kedua tangan serta kakinya. Tapi perutnya tetap bolong. Ia menggeram, kenapa aku tidak bisa menyembuhkan bagian ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Ia lalu melihat ke dalam luka di perutnya dan menemukan segel misterius. Seketika ia mengingat saat Sasuke menembus perutnya. Sasuke, sialan. Ternyata saat itu dia bukan hanya melukai, tapi juga memasang segel. Segel itu berasal dari kekuatan buah cakra, dan ia tidak bisa menghilangkannya. Sementara itu, Sasuke sudah siap. Ia membuat simbol segel dengan tangan dan berkata, "Sekarang, meledaklah." Segel di dalam tubuh rival ayah Momoshiki langsung meledak hebat, dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Kecerdasan Sasuke benar-benar terlihat dalam situasi ini. Ia tetap menunjukkan dirinya sebagai shinobi paling cerdas di antara yang lainnya. Meskipun Kawaki dan Boruto memiliki kekuatan besar, mereka belum bisa menyamai cara berpikir Sasuke dalam pertarungan seperti ini. Tubuh rival ayah Momoshiki yang sudah terbelah membuatnya sulit untuk bergerak. Ia tergeletak di tanah, tapi dengan sisa kekuatannya, dia menggores tanah menggunakan kelima jarinya. Dari goresan itu, muncul sebuah sabuk hitam. Ia lalu memasukkan tangannya ke dalam sabuk itu dan menarik keluar tubuh cadangan bernama Someaka. Dengan cepat, dia memindahkan jiwanya ke tubuh Someaka, meninggalkan tubuh lamanya yang hancur membusuk. Teknik ini mirip seperti milik Orochimaru, yang biasa digunakan untuk memperpanjang hidup dengan berpindah ke tubuh lain. Teknik itu bernama Fushi Tensei. Setelah mengambil alih tubuh Someaka, rival ayah Momoshiki mulai membuat segel di tanah. Tak lama kemudian, 10 patung besar Gedomazo muncul dan mengelilingi mereka. Rival ayah Momoshiki berkata dengan suara lantang, "Aku tahu takdirku mungkin akan berakhir di tangan kalian, tapi bukan berarti aku akan menerimanya begitu saja. Kita akan melihat siapa yang bisa mengubah takdir lebih dulu. 10 patung ini akan menyerap seluruh kekuatan kalian, termasuk kekuatan biju dan buah cakra yang kalian miliki." Patung-patung itu mengeluarkan rantai besar dari mulutnya, yang mulai melayang ke arah mereka. Naruto melihat ini dan berkata dengan tenang, "Aku tidak menyangka dia punya patung Gedomazo sebanyak ini. Tapi aku yakin kita semua sudah jauh berbeda dari sebelumnya." Biju yang bernama Sangoku kemudian mengalirkan cakra lava ke dalam tubuh Naruto. Tidak lama, mata-mata Tabi menambahkan cakra miliknya dan menyatu dengan elemen lava tadi. Naruto pun menciptakan 2 bola besar Rasengan. Yang satu berbentuk seperti siluet mata Tabi, dan yang lainnya berisi elemen lava. Sukaku kemudian menambahkan cakra pasir dengan kekuatan magnet ke dalam Rasengan itu. Naruto melemparkan kedua Rasengan secara berputar, hingga berhasil menghancurkan 10 patung Gedomazo. Rantai-rantai besi yang digunakan untuk menyerap cakra ikut tersedot ke dalam Rasengan magnet dan hancur seperti debu logam. Naruto melanjutkan serangan dengan memunculkan tangan besar berwujud cakra milik mata Tabi, yang digunakan untuk mencengkeram tubuh rival ayah Momoshiki. Tak lama, tangan Kurama keluar dari tubuh Naruto dan memegang erat kedua kaki lawannya. Saat tubuh lawan terkunci, Madara melesat dan mengarahkan serangan Inton Raiha ke mulut rival ayah Momoshiki. Serangan itu menembus dari mulut ke belakang kepalanya. Sementara itu, Kawaki dan Boruto bergabung dan menyatukan kekuatan buah cakra yang mereka miliki. Tubuh mereka berdua bersinar kuat dengan cakra dan melesat ke arah rival ayah Momoshiki. Mereka memukul dadanya secara bersamaan hingga tangan mereka menembus punggung lawannya. Rival ayah Momoshiki terdiam dalam hati. Ini kekuatan fisik saja, tapi rasanya luar biasa. Cakra dari buah itu memang sangat berbeda, pikirnya. Terdesak, dia mulai mengendalikan Mokuton, menciptakan akar-akar besar untuk menyerang dan melilit semua lawannya. Madara langsung mengaktifkan Susanoo sempurna, tubuhnya menjulang tinggi. Tapi akar-akar Mokuton sangat cepat dan fleksibel. Beberapa berhasil melilit tangan Susanoo. Madara mulai menebasnya satu persatu dengan pedang Susanoo miliknya. Boruto kemudian menciptakan kekuatan gravitasi seperti Banshoten-in dari kekuatan buah cakra yang dia makan. Akar-akar Mokuton yang melilit langsung terhempas menjauh, tersapu oleh gravitasi tersebut, dan tanah di sekitar mereka menjadi bersih tanpa sisa akar satupun. Naruto tetap memegang tubuh rival ayah Momoshiki dengan erat. Sementara itu, Kawaki berjalan pelan ke arahnya sambil mengeluarkan batang besi hitam dari tangannya. Dengan suara tegas, Kawaki berkata, "Sekarang katakan, di mana letak Rikudo Sennin dan siapa sebenarnya Otsutsuki tertinggi itu? Jangan coba-coba menyembunyikannya." Rival ayah Momoshiki menjawab dengan sinis, "Kalian merasa sudah lebih kuat setelah memakan buah cakra, padahal dulu kalian sangat menentangnya.
Kalian menyebut kami kejam karena menanam pohon Shinju, tapi sekarang kalian malah menggunakan kekuatan yang sama. Bukankah itu sangat munafik? Ia tertawa keras dan melanjutkan, aku lebih memilih mati sebagai Otsutsuki yang setia daripada menang dengan kekuatan musuh. Kalian semua hanya shinobi yang tidak tahu malu. Kalian mencela kami, tapi memakai kekuatan kami. Kalian tidak lebih dari orang-orang munafik. Naruto dan Sasuke tanpa terdiam mendengar perkataan itu. Namun Kawaki tidak mempedulikannya dan menatap tajam sambil menjawab, dalam pertarungan, bukan cuma kekuatan yang penting, tapi juga kecerdasan. Tanpa ragu, Kawaki menancapkan batang besi hitam itu tepat ke salah satu mata dojutsu rival ayah Momoshiki, menghancurkannya. Tapi sekali lagi, lawan mereka hanya tertawa dan tidak menunjukkan rasa sakit sama sekali. Kawaki kembali bertanya dengan nada marah, apa yang kau sembunyikan? Katakan sekarang juga, atau aku akan hancurkan semua bagian tubuhmu. Rival ayah Momoshiki menjawab, aku sudah bilang, aku adalah Otsutsuki yang setia. Kalian tidak akan mendapatkan informasi apapun dariku. Sasuke yang berdiri di sampingnya mulai kehilangan kesabaran. Ia mengarahkan pedang Kusanaginya ke telinga rival ayah Momoshiki dan berkata pelan tapi tajam, aku tidak suka mengancam, tapi aku juga tidak akan ragu menyakitimu. Katakan sekarang juga, di mana Rikudo Sennin dan siapa Otsutsuki tertinggi? Apakah mereka masih di markas atau sudah pindah ke dimensi lain? Namun jawaban yang diberikan hanya tawa yang ketiga kalinya. Sasuke, yang sudah muak, menebas telinganya dengan keras hingga berdarah. Boruto langsung menyerang dengan dua proyektil cakra bernama Tomogoroshi no Haikotsu yang menghantam perut dan dada rival ayah Momoshiki. Boruto menoleh ke Naruto dan berkata, sepertinya tidak ada gunanya bertanya. Dia akan tetap bungkam dan lebih memilih mati. Naruto pun menjawab, ayah rasa kita tidak punya pilihan. Kalau dia terus dibiarkan hidup, dia akan menjadi ancaman besar bagi bumi. Kawaki yang berada di samping mereka berkata, kalau dia mati, kita kehilangan satu-satunya sumber informasi tentang Rikudo Sennin dan Otsutsuki tertinggi. Kupikir mereka tidak akan datang ke sini dalam waktu dekat, mungkin mereka sengaja membuat kita bingung. Boruto menanggapi, kita bunuh saja dia sekarang. Setelah itu, kita serbu markas Otsutsuki pusat dan hancurkan semuanya. Namun Sasuke langsung menyela, jangan gegabah. Kita tidak tahu apakah Rikudo Sennin dan Otsutsuki tertinggi masih di sana. Kalau kita ke sana tanpa informasi yang cukup, bisa-bisa kita dijebak. Dan kalau itu terjadi, siapa yang akan menjaga pohon Shinju di bumi ini?